puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Saya undang kita semua bangkit berdiri supaya kita bisa baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Waktu kita pelayanan di Semau, pulang Bapak Dedi bilang di Gurita nanti siap firman Tuhan, bawa firman Tuhan di Hop tanggal 24. Ya, saya juga tahu mau ambil tema apa ini, karena di Hop ini sekarang berbicara tentang terobosannya. Ya, kalau kami di Gemit itu biasa kasih liturgi hari ini minggu ke Advent ke-6. Ya, jadi kita merayakan bahwa Yesus ada di hadapan Pilatus. Ya, kita di Gemit merayakan seperti itu. Jadi saya juga bingung ini mau ambil tema tentang apa. Jadi minggu lalu Bapak Dedi kasih saya tema, yaitu Laskar Kristus. Saya percaya bahwa kita yang ada pagi hari ini, kita ini adalah Laskar Kristus. Amin. Ya, kita adalah Laskar Kristus. Laskar Kristus itu dengan kata lain apa? Prajurit, ya. Ya, dengan kata lain prajurit. Di sini firman Tuhan katakan bahwa ayat yang ketiga dia bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya. Jadi saya percaya bahwa kita yang ada pagi hari ini seperti yang saya katakan bahwa kita ini adalah Laskar Kristus, ya. Kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Ya. Apalagi di Hope sekarang ini berbicara tentang terobosan, berarti tentang perubahan, ya. Nah, kalau ketemu mau menjadi terobosan, kita mau menjadi perubahan, kita harus menjadi Laskar Kristus. Kita harus jadi contoh. Karena Laskar itu dia ada di depan. Prajurit itu dia ada di depan. Dia harus jaga orang-orang yang ada di belakang. Nah, kalau kita mau jadi terobosan, kalau kita ada di depan, bagaimana dengan orang-orang yang ikut dengan kita? Ya. Jadi saya percaya bahwa di Hope sini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Hope sini adalah prajurit-prajurit Kristus yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kita ini adalah di golongan mana? Yang dipanggil atau yang dipilih? Ya, saya percaya bahwa kita semua ini ada dalam golongan yang dipilih. Ya, sehingga di sini di Hope sini banyak pelayanan keluar di desa-desa. Kemarin kita baru pulang dari Semau, padahal itu hujan, badai, itu kita semua beriman, betul-betul beriman. Kita jalan sesuai hujan, kita sampai di sana lagi hujan lagi, kita pulang lagi hujan lagi, ya. Kita lihat di Kupang air sungai di Kelapa Lima, kita bilang ini kita pulang kemana? Tapi Tuhan sukirin kotong di sana dengan selamat. Tuhan juga bawa kotong dengan selamat. Amin. Waktu saya pulang lanjut Takari sampai Nebonat, soalnya bisa lewat banjir penuh di Bisara. Tapi kami lewat, saya bilang terima kasih Tuhan, sampai Takari bertemu dengan anak-anak dengan sukacita, damai, sejahtera. Ya, walaupun masih bisa mau, anak-anak telepon, WA bilang, di sini ada badai, ada angin, tetapi puji Tuhan semua itu aman. Ya. Jadi itu kita sebagai Laskar Kristus, kita sebagai prajurit Tuhan itu kita tidak boleh takut, amin. Kita tidak boleh takut. Kalau Tuhan sudah kirim kita, Tuhan sudah bekali kita seperti tadi pujian, Dia ada kuasa. Artinya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu. Karena prajurit itu atau sebagai laskar itu dia harus masuk dalam peperangan. Dia tidak boleh tinggal di rumah diam-diam. Dia harus masuk dalam peperangan. Ya, peperangan itu apa? Masalah, tantangan, cobaan itu. Bukan kau jadi tentara, kau tembak-tembak, tetapi kau jadi laskar Kristus itu kita menghadapi itu masalah. Setiap persoalan-persoalan kita seperti tadi saya
Kasih contoh kita di Samawi. Itu juga tantangan buat kotong. Kotong mau layani kosone. Malam pertama hanya beberapa orang sah. Itu uji kotong pu iman. Kotong melayani dengan sungguh-sungguh. Kok kotong lihat hanya berapa orang. Sampai waktu sarapan pagi di besok, saya bercerita dengan Mariam, kita saling tukar pikiran. Dia bilang, Marita, beta sonde. Beta sampai bilang, wih tadi malam sudah tetap semangat. Dia padahal kotong hanya berapa orang sah. Dia bilang, itu semua untuk Tuhan. Jadi kita betul-betul kotong pakai untuk Tuhan. Kotong sudah lihat hanya berapa orang, tetapi betul karena kita mau memuji Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Akhirnya malam kedua luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Bawa banyak jiwa sekali sampai ada yang duduk di teras luar, itu luar biasa. Selesai kebaktian baru hujan turun. Jadi Tuhan kirim kita itu, Dia punya rencana bagi kita. Jadi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang. Sebab laskar Kristus itu adalah panggilan yang indah yang bukan hanya menjadi jemaat biasa, tetapi dipersiapkan menjadi laskar atau prajurit yang tangguh dalam berbagai macam peperangan rohani di dalam kehidupan. Ya. Jadi kita tidak boleh takut. Kita jadi prajurit, kita harus siap. Amin. Dalam keadaan apapun kotong siap. Karena kita lihat kalau tentara, dia selalu siap. Dia tidur juga, dia pun sarapan, dia pegang. Dia duduk juga, dia pun sarapan, pegang. Ada musuh, dia langsung tembak. Nah, kotong juga sebagai prajurit Kristus juga begitu. Kita harus siap. Ya, kita harus siap apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita harus siap karena kita percaya ada kuasa, ada urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam surat dari Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang muda, ditekankan agar Timotius menjadi seorang laskar Yesus yang baik. Ya. Jadi kita juga harus menjadi laskar Kristus yang baik. Kita tidak boleh takut. Ya. Mengapa kita harus menjadi seorang laskar? Ya. Di sini katakan menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menjadi seorang laskar? Kehidupan seorang laskar harus selalu dalam keadaan siap karena dia harus berperang. Ya, minggu lalu kami pulang dari gereja. Saya punya kebetulan di rumah ada mahasiswa praktek di kami punya gereja, jadi dia tinggal di rumah. Jadi kami pulang gereja, dia bilang begini, Mama, ada persekutuan doa, minta saya sebentar ikut persekutuan. Ya, karena di sana ada persekutuan hari Minggu jam 4, jam 3 sore. Saya bilang jam 2 itu harus sudah karena jam 2 itu langsung masuk puji-pujian, jam 3 itu sufirman. Jadi jam 2 harus jalan. Jadi setengah 2 lebih dia suruh jalan. Pulang datang, dia bilang begini, Mama, tadi dong suruh ikut persekutuan, tapi dong suruh siap firman. Jadi saya ketemu puji-pujian, selesai doa firman, selesai amin begini, dia bilang, Nona Anjali, siap firman Tuhan. Itu dengan tujuh terkujur, coba. Jadi saya tanya, jadi pimpin firman koson. Dia bilang siap sudah. Namanya kita sebagai laskar Kristus harus siap. Ya, nah itu sebagai contoh. Ya jadi waktu saya ambil ini firman Tuhan dari Bapak Dedi di judul laskar Kristus, saya bilang ini sudah. Kotong harus siap sudah. Ya, jadi saya bilang PPI, saya bilang ya itu sudah. Dia bilang masa dosa dia kasih tahu, bilang sebentar Nona pimpin firman kok. Ini doa amin langsung bilang Nona Anjali siap firman Tuhan. Nah kalau tunjuk begitu karena kalau kotong son siap karena Nona Desi siap ke sonde. Ya, kotong mau pimpin pujian di sini son latihan saja sebentar musik lain tempat kotong lain tempat. Apalagi firman Tuhan ini berdoa saja kalau tunjuk tak puji kotong berdoa son tahu dari bawah pilih naik pilih atasnya. Kepala pokoknya kotong susun tahu ya, apalagi mau banyak. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai laskar Kristus, kita sebagai prajurit Kristus, kita harus siap. Amin. Kita harus siap dalam keadaan apapun kotong siap. Prajurit sebagai manusia yang tentara dia siap, apalagi kotong yang son siap karena ya, kalau kotong siap dengan cara apa? Baca ini firman Tuhan. Amin. Baru kotong bisa dapat ini kekuatan. Ya. Jadi mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang tidak mau berperang berarti dia tidak mau menjadi laskar, dan orang yang tidak berperang akan mengalami kegagalan
dan dikuasai oleh dosa. Jadi kalau kotong sonde mau keluar dari ini zona dosa, kotong akan apa? Menjadi orang yang gagal. Kotong akan mengalami kegagalan. Bahkan juga kotong akan dikuasai oleh dosa. Ya. Coba kita lihat contoh salah satu yang di dalam firman Tuhan di dalam pertama Samuel 14 ayat 1 sampai 4 itu. Kita melihat contoh daripada seorang Daud. Kedua Samuel 11 ayat 1 sampai ayat keempat. Di sini berbicara tentang Daud dan Batseba. Ya, mungkin kita lihat di dalam ayat yang pertama dibilang pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju ke depan serta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka menantikan memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Di sini firman Tuhan katakan bahwa orang pergi perang, tapi Daud apa? Dia tinggal. Ya, dia tinggal di sana. Dia semua ikut perang, padahal dia seorang raja, tapi dia sampai mau jalan. Dalam ayat yang berikut, di situ dia katakan bahwa ayat yang kedua dia bilang, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya. Kita lihat Daud, orang hadapi perang, dia santai, tidur di rumah. Dia bangun, dia naik ke atas soto. Seperti kita orang Kupang bilang, dia naik ke atas tingkat, dia seperti ini, naik di lantai 2. Jadi kalau kita naik di atas, pasti kita lihat semua kota Kupang ini. Jadi waktu itu kita lihat bahwa Daud itu dia naik di atas soto rumah, dia lihat, dia mau lihat Israel, keadaan Israel kemana. Ternyata apa yang dia lihat? Perempuan sedang mandi. Nah kalau mandi itu kita tahu, tuh pasti kita telanjang. Nah apa yang diakibatkan? Dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia tidak mau keluar. Dia mau ada di dalam, dia tidak mau keluar. Ya. Jadi contoh yang dapat kita lihat tentang kehidupan Raja Daud. Daud tidak mau berperang, dia ditawan oleh dosa dan jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayat katakan bahwa ayat 7 itu dia katakan bahwa hidup itu berat. Hidup itu berat. Artinya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita harus lewati banyak-banyak persoalan, banyak-banyak tantangan, banyak-banyak godaan. Tetapi bagaimana dengan cara kita? Apakah kita mau keluar dari zona itu atau tidak? Atau kita mau tetap ada di sini? Kita mau keluar untuk berperang melawan ini keinginan daging yang menguasai ketemu hati, menguasai ketemu pikiran, menguasai ketemu mata, atau kita mau tinggal tetap di dalam? Ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi seorang laskar, kita harus keluar untuk berperang. Kita tidak boleh tinggal. Dan yang kedua adalah sebagai seorang laskar kita harus melawan musuh. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa kita bergumul bukan dengan manusia, melainkan dengan segala penguasa dan kuasa dan penghulu dunia yang memerintah kegelapan dan segala kuasa roh yang jahat. Ya. Jadi di sini katakan bahwa kita harus melawan musuh-musuh. Nah musuh itu bukan manusia. Ya kita lihat pada waktu Daud dengan Goliat itu dia melawan secara fisik, sehingga banyak orang tidak berani untuk melawan Goliat karena Goliat orang yang tinggi besar. Ya, orang takut karena itu fisik dengan fisik. Tetapi karena Tuhan pakai Goliat, Tuhan pakai Daud, dia mengalahkan Goliat. Nah kalau kita sekarang ini kita bukan hanya mau melihat orang, ya kalau saya mungkin kita lihat kalau kita melawan fisik dengan fisik, pasti kita boleh lihat, oh itu Maria kecil anak begitu tuh bisa. Ya, karena kita sudah lihat fisik dengan fisik ya. Kalau kita lihat orang yang besar juga mungkin kotong bilang, tahu dia punya kelemahan apa, pasti kotong bisa kasih kalah dia. Tetapi kalau kotong lawan dengan roh,
Ini ketemu keinginan yang ketemu sudah tahu, tetapi dia selalu timbul di dalam ketemu hati, dalam ketemu pikiran, ketemu buat kemana. Kita harus lawan seperti apa? Ya. Jadi kita harus melawan ini keinginan daging. Kalau kita mau melawan ini keinginan daging, kita harus apa? Harga harus dibayar. Harga harus dibayar. Kita harus tinggalkan itu sakit. Ini keinginan yang datang sudah jadi kebiasaan. Ini kalau kita mau tinggalkan sakit sekali. Ya, kita biasa marah-marah, biasa maki-maki. Kita jangan omong dosa yang besar. Kalau dosa yang besar seperti pembunuhan, ya itu mungkin ya. Tetapi firman Tuhan bilang kita sudah benci dengan orang, saya itu sudah jadi pembunuh. Mungkin kita bilang dosa besar, berzina, kita harus berhubungan dengan orang lain itu, berhubungan badan dengan orang lain itu berarti berzina. Tetapi firman Tuhan bilang kita sudah berkeinginan dengan orang lain itu sudah berzina. Ya, itu dosa yang kecil saja. Kita mengingini harta orang lain sudah mencuri, walaupun kita sampai ambil itu orang barang, tapi kita sudah mencuri. Nah, bagaimana kita bisa melawan ini keinginan yang selalu menguasai kita hati? Ya, setiap hari kita berdoa menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan luar biasa, tetapi ini keinginan masih menguasai ketemu hati. Keluar dari gereja, kita mulai lirik sini, lirik sana, ingin ini, ingin itu. Orang punya ini, kita cuma lebih dari, kita cuma lebih dari dia. Itu keinginan. Jadi kita harus lawan itu. Karena kita melawan ini bukan seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita bukan melawan dengan fisik, tetapi kita melawan itu dengan roh. Jangan kita lihat roh yang bilang, oh itu setan-setan. Padahal keinginan kita yang ada. Ya memang juga kita lawan roh-roh iblis itu juga, dia juga setan. Kita pernah lihat. Waktu kita pelayanan di Samau, karena saya juga ditugaskan sebagai pendoa syafaat. Malam pertama kita doa, saya dengan Mama Batu, dengan ibu yang satu saya juga lupa namanya, dan juga ada saudara Zenti, Nona. Ini kita sama-sama doa di belakang. Malam pertama, malam kedua juga begitu. Pas Bapak Diri dan Mama Lucy maju ke depan untuk berdoa, kami langsung ke konsistori. Kami 3 orang menyanyi berdoa. Mama Batu suruh saya berdoa. Jadi waktu saya berdoa, pas Bapak Diri mulai berkhotbah. Jadi waktu kami berdoa saya berdoa perlindungan. Saya tidak sebut nama satu persatu yang tim itu karena saya juga tidak tahu yang lain punya nama. Tapi saya hanya doa secara umum, minta perlindungan Tuhan, keluarga yang kita tinggalkan, saya minta perlindungan. Bahkan juga saya mulai masuk dalam doa Bapak Dedi untuk melayani. Jadi waktu saya berdoa, karena Bapak Mama Batu dia punya karunia penglihatan ya, lihat dia punya karunia penglihatan. Jadi waktu saya berdoa, Mama Batu bilang begini, berdoa karena di tengah-tengah gereja itu ada 2 wanita yang ada di tengah antara jemaat dan juga Bapak Pendeta. Mereka ada lepas rambut taruh ke depan, mungkin seperti begini ya, rambut ke depan. Ada 2 wanita. Jadi di dalam saya punya pemikiran bahwa itu iblis mau datang menghalangi jemaat supaya jangan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, karena dia ada di tengah-tengah. Jadi waktu itu kami berdoa hari, kita berdoa hari, ya akhirnya dia tidak ada. Jadi mulai itu kita mulai berdoa, kita minta supaya sebentar ada kuasa, ada urapan, ada mujizat Tuhan terjadi. Dan memang itu luar biasa. Jadi kita bersyukur ya. Jadi memang pendoa itu juga harus ada. Di saat kita melayani juga memang pendoa itu harus ada. Karena kalau semua sudah ada di depan ya pasti ada. Iblis juga cemburu ya. Dia juga melihat, oh mau datang mau perang atau ya. Karena iblis juga itu kalau dia juga punya strategi. Kalau Koton juga sebagai laskar Kristus juga kalau tidak ada punya strategi, Koton yang akan dikalahkan. Walaupun Koton ingin Koton mau dikalahkan dong, tapi kalau Koton sudah punya strategi, pasti Koton yang dikalahkan. Karena iblis juga pandai, iblis juga pintar, dia juga punya strategi. Bagaimana melawan kita? Ya. Jadi waktu kita lihat itu iblis juga dia juga bertingkat. Mungkin ada yang iblis setan jadi RT, ada yang RW, ada yang lurah, ya ada yang camat. Jadi kalau Koton pilih, kalau orang yang mau pegang setan juga nanti akan coba. Ini dia setan apa? Dia setan camat. Kok kalau dia setan camat pasti yang datang ini bupati. Ya,
Kalau kotong yang hanya pi setan RT jangan pi coba-coba setan RW no. Kotong jangan coba-coba setan camat no. Jangan coba-coba. Tetapi kalau kotong punya kuasa, yaitu Yesus Kristus, semua dikalahkan. Amin. Amin. Karena apa? Yesus itu dia luar biasa. Dulu mau jadi setan presiden juga dia akan dikalahkan. Ya. Jadi kita percaya itu. Jadi waktu saya berdoa, firman Tuhan bilang kotong tak boleh takut. Kalau kotong jadi pendoa sepatu kalau takut apa berita begitu pasti, wih itu setan dua memang ada di depan. Tetapi kita percaya di saat kita berdoa ada kuasa. Ya. Jadi ada mujizat. Jadi tidak ada apa-apa waktu pelayanan sampai selesai semua berjalan dengan baik. Itu luar biasa. Jadi mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh bimbang. Kita harus tetap lawan. Karena iblis itu datang dengan berbagai macam cara. Baik itu lewat ketemu pikiran, baik itu datang dengan musuh-musuh atau iblis-iblis seperti yang tadi saya katakan. Ya. Bisa juga datang seperti tadi Daud dengan Betseba. Bisa juga datang seperti dia langsung tunjukkan lu mau kosongnya, lu kuat kosongnya. Jadi, kau juga harus seperti yang tadi saya katakan, kau juga harus punya strategi. Punya strategi yaitu apa? Kita baca firman Tuhan, minta kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Jadi musuh yang kita bukannya manusia tetapi iblis. Iblis itu pembunuh manusia. Sejak mula pertama sehingga sekarang, iblis berjalan berkeliling untuk menelan siapa saja yang ditelannya. Jadi dia hanya kasih istilah dia hanya datang kok coba-coba potong sah. Ya, tapi kalau potong sodek kuat, Tuhan suka kasih potong kuasa, tapi kita main-main, ya pasti kita akan jatuh. Keinginan-keinginan kita itu pasti kita akan jatuh. Jadi mari kita tetap pegang apa yang Tuhan bilang. Kita tidak boleh khawatir dan kita tidak boleh takut. Yang ketiga adalah syarat-syarat menjadi seorang Kristus, laskar Kristus. Syarat-syarat menjadi seorang laskar Kristus. Ya. Jadi kalau kotong mau kotong mau lamar di sesuatu mungkin di kantor atau di sekolah pasti ada syarat-syaratnya ya. Nah, kotong juga sebagai laskar Kristus juga bukan hanya jalan-jalan bisa, tetapi ada persyaratan. Ya, harus ada persyaratan. Persyaratan itu apa? Ada seleksi. Ya, biasa kalau mahasiswa kalau mau daftar pasti ada seleksi. Mungkin minta hanya 50 orang tetapi yang daftar 1000 orang. Pasti seleksi dulu. Ya, seleksi. Nah, kita juga begitu. Kita harus seleksi. Ya. Jadi kalau orang yang takut, nah sudah. Saya percaya bahwa di sini tidak ada orang yang penakut ya. Semua itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Jadi karena kalau orang yang penakut, tawar hati, firman Tuhan bilang lebih baik pulang. Ya, coba kita baca itu firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7 di sini tentang Gideon mengusir musuh. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada seleksi. Jadi sebagai orang yang penakut dan tawar hati, bagilah pergi dan pulang ke rumahnya. Sebagai seorang laskar, Tuhan tidak mau orang yang penakut dan tawar hati, tetapi yang berani dan bersungguh-sungguh seperti di dalam Hakim 7:7 itu. Di sini ada seleksi. Di dalam ayat yang kedua di sini katakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, jadi di sini Tuhan melihat bahwa banyak rakyat yang mau ikut untuk berperang. Tetapi di dalam ayatnya yang
Ayat yang ketiga di sini katakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Berarti yang waktu awal mereka datang itu ada 32.000 orang. Banyak berarti. Ada 32.000 orang. Tetapi mereka mulai seleksi, ada yang takut. Yang takut daun tawar hati itu 22.000. Coba kau bayangkan. Dari 33.000 orang yang jadi penakut tawar hati 22.000. Suruh dong pulang. Yang sisa tinggal 10.000. Tetapi bukan 10.000 lagi, mereka masih seleksi lagi. Di dalam ayat yang ke-50 ayat 5 di situ katakan bahwa lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya dan 300 orang, tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya. Jadi dari yang ke-10.000 itu yang minum air seperti anjing, dong langsung, ya mungkin karena terlalu haus, dong langsung minum sebegitu. Itu berapa? 700. Yang sopan-sopan ambil berlutut, ambil mau pakai tangan baru minum itu 300. Coba potong bayangkan. Dari 32.000 orang yang mau maju untuk berperang, mulai seleksi itu dapat berapa? 22.000. Itu dia penakut, tawar hati. Dari 22.000 lagi seleksi lagi, yang 22.000 kembali tinggal 10.000 seleksi lagi. Akhirnya yang dapat 700 orang. 700 orang itu orang yang malas, orang yang tidak rajin. Tetapi di saat yang dapat itu adalah 300 orang. 300 orang itu adalah angka yang setia, orang yang setia. Nah, coba kau bayangkan, seperti yang tadi awal saya katakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Nah, kau ada di antara mana? Kotong ada di 22.000 kok, atau kita ada di 700 kok, atau kotong ada di 300. Kotong sendiri yang tahu kotong pribadi. Kotong ada di posisi mana. Kita ada di orang yang takut atau tawar hati. Kotong ada di orang yang malas, atau kita ada di orang yang setia. Kita sendiri yang tahu. Karena kotong yang berbuat dosa, kotong yang melakukan, kotong yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kotong yang melakukan kebenaran, kotong yang tahu, kotong pribadi. Kotong dan Tuhan saya tahu. Jadi mari kotong sendiri yang ambil keputusan. Kita ada di angka mana. Tetapi saya percaya bahwa kita ada di angka yang setia. Amin. Dan itu terbukti sampai pagi hari ini kita masih setia, kita masih ada di sini. Berarti itu tandanya kita masih setia dengan Tuhan. Ya. Jadi mari kita terus lakukan yang terbaik. Jadi dari 32.000 orang terdapat 22.000 orang yang penakut dan tawar hati. Jadi Tuhan mengadakan seleksi, yaitu orang yang malas dan orang yang minum dengan tidak mempergunakan tangan tidak diperkenankan untuk ikut berperang. Seperti yang tadi saya katakan. Jadi mari kotong harus tetap setia. Kotong harus jadi orang yang rajin dan kita harus jadi orang yang taat. Ya. Dan yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai prajurit itu sudah bisa pentingkan diri sendiri. Satu bulan yang lalu Bapak Yosfalo, mungkin ada yang kenal, dia pergi ke kami punya persekutuan doa. Dia bersaksi anaknya Resto karena sekolah militer. Dia bersaksi bahwa waktu dia jalan, dia sampai di Jogja, mereka latihan. Jadi selama 3 hari ada di hutan, jalan-jalan di Jogja itu di hutan. So dia bawa makanan apa-apa.
Jadi dong kalau ketemu ular, kasih mati, bakar, makan. Ya. Pokoknya dapat apa yang ada di hutan, kasih mati, bakar, makan. Ada yang bisa makan mentah, makan saja. Ke buah-buahan, pokoknya ada daun-daun yang bisa makan, makan saja. Ya. Jadi dia selalu pusing. Itu sudah. Kalau kotong mau jadi laskar Kristus, kotong masih lihat-lihat dulu. Di pelayanan lihatin makanan enak, sonde. Ya, tapi saya percaya kita semua ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Amin. Ya. Kotong selalu pusing diri. Jadi waktu dia juga Bapak Yos juga cerita bahwa Nusu Jalan ini dong bikin surat apa? Bikin pokoknya orang tua dengan anak begitu perjanjian. Jadi kalau ada apa-apa, Restos bisa pulang. Nah itu sudah kita harus ambil keputusan seperti itu. Waktu 3 bulan yang lalu kami tetangga ada Katolik, dia ucapan syukur pastor karena dia diangkat jadi pastor. Di situ sebelum mereka berdoa, kesaksian dari orang tua bahwa dia harus ambil keputusan kalau menjadi seorang pastor, dia harus bikin surat keluar dari kartu keluarga. Dia harus keluar dari kartu keluarga karena sekarang dia harus pelayanan di Timor Leste. Jadi dia suka keluar. Jadi kalau ada apa-apa di keluarga, dia orang tua sudah bisa pilihan lagi. Hanya kasih kabar sama orang tua ada sakit kah, atau ada yang meninggal kah, atau apa, dia sudah bisa datang. Ya, kalau dia punya waktu ya datang. Kalau sonde. Nah, kotong juga seperti itu. Sebagai laskar Kristus, kotong sudah bisa mementingkan diri sendiri. Ya. Laskar yang berperang itu tidak memutuskan hatinya dengan perkaranya sendiri. Di sini ada 3 hal itu dia bilang. Pertama itu tahta. Tahta itu artinya kotong punya kekuasaan ya. Kalau kotong sudah berkuasa, kotong sudah diangkat jadi orang yang di atas, kotong susah mau peduli dengan orang lain. Kotong semua dengan orang lain omong lain. Kotong mau kotong sendiri yang omong orang lain dengan kotong. Ya, itu tahta. Bahkan juga harta. Harta kalau kotong sudah diberkati, kotong sudah mau supaya kotong memberkati orang lain. Pada sebenarnya firman Tuhan bilang, kalau kotong diberkati, kotong juga harus memberkati orang lain. Nanti kotong pun prinsip, beta yang kerja setengah mati, beta yang dapat, duhanya enak-enak saja. Tetapi kalau kita sebagai laskar Kristus, kita juga harus jangan mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus peduli dengan orang lain. Ya, mungkin yang ketiga itu adalah wanita. Wanita itu saya minta maaf, ini bukan hanya omong tentang bapak-bapak atau nyong-nyong yang ada, tetapi itu berbicara tentang keinginan. Ya. Jadi ada kotong masih pentingkan kotong pun diri sendiri, itu artinya kotong punya keinginan ini kotong masih mau supaya menguasai kotong pun hati, pikiran, kotong pun mata. Tetapi di sini kata kita harus tinggalkan itu semua. Jadi untuk menjadi seorang laskar yang baik harus terlepas dari 3 hal itu, yaitu dari tahta dan juga dari itu harta dan juga keinginan yang selalu menguasai kita. Dan yang berikut adalah menyukakan seorang pemimpin seperti di dalam 2 Timotius 2 ayat 4b tadi itu. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. B di sini katakan bahwa supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi artinya bahwa dia harus menyukakan komandannya. Nah, kita punya komandan itu siapa? Yesus sendiri ya. Jadi kita harus menyukakan hati Yesus. Itu artinya kita datang duduk menyembah Tuhan, kita ikut apa yang dia mau. Dia bilang kita harus lakukan itu. Berarti kita menyukakan hati komandan kita. Seperti kita lihat kalau prajurit, tentara, dia melakukan, dia bilang apa mau pergi perang. Nah, kotong juga begitu. Artinya kalau kita pulang kotong menang, berarti itu luar biasa. Kita menyukakan hati komandan. Berarti kita juga seperti itu. Kalau kotong melakukan yang terbaik, kotong langgalkan setiap keinginan kita, artinya kita menyukakan hati Tuhan. Tuhan juga senang. Ibu anak dong, ini anak yang luar biasa. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, berarti Tuhan itu luar biasa. Kita pun menjadi orang yang luar biasa. Ya.
Jangan ketong bilang ketong jadi orang yang biasa-biasa, tidak. Kita punya Yesus yang luar biasa, berarti kita juga adalah orang-orang yang luar biasa. Dan yang berikut adalah kita rela menderita sengsara. Di dalam kedua Timotius 2 ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kita harus ikut menderita. Seperti sekarang kita merayakan hari Paskah, kita merenungkan bagaimana kesengsaraan Tuhan, menderita. Jadi kita juga harus ikut menderita, bukan artinya kau pikul salib, kau jalan-jalan keliling kota Kupang, tetapi setiap masalah persoalan kau harus hadapi itu. Ya, karena kau sudah jadi orang Kristen itu mau jadi orang yang enak-enak. Jadi laskar Kristus itu bukan jadi orang yang enak-enak, tetapi harus hadapi setiap masalah apapun. Kita harus hadapi. Jadi kita tetap kuat sebab Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus belajar karakter daripada seorang Yesus. Ya, mungkin yang keempat tadi, yang ketiga itu syarat-syarat menjadi seorang laskar Kristus ya. Yang keempat adalah senjata seorang laskar Kristus. Efesus 6 ayat yang ke-12 seperti yang tadi dikatakan bahwa kita datang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang ada. Ya. Jadi kalau kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, kan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita bukan lihat fisik orangnya, tetapi kita lihat itu roh yang ada. Kita harus apa? Kuat dengan kebenaran. Kita harus lengkap. Kita lihat tentara-tentara itu pakai pakaian itu lengkap. Kita yang lihat saja kita takut setengah mati. Mulai dari apalagi dia sepatu yang begitu jalan sesu bunyi tok tak kita sudah takut. Nah, kita sebagai laskar Kristus harus lebih dari itu. Kita harus siap. Coba kita baca di dalam Efesus 6. Di sini dia berbicara tentang perlengkapan rohani. Ayat yang ke-13 dia bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini kata ayat 14 dia bilang, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbajukan sirah keadilan. Jadi itu harus lengkap. Ayat yang ke-16 dia bilang harus pergunakan perisai iman, ya, supaya bisa memadamkan api si jahat. Ayat yang ke-17 dia bilang harus ada ketopong keselamatan, dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang ayat 18 dia bilang harus berdoa. Ya, itu menjadi kekuatan kita. Jadi senjata rohani yang harus dimiliki oleh seorang laskar Kristus yang baik adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan juga firman Allah dan doa. Itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita sudah lengkapi dengan itu, seperti yang tadi saya katakan, iblis juga punya strategi. Kita akan kalah. Jadi kita harus lengkapi dengan kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, bahkan ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah, dan juga harus kita kuat dengan doa. Dan yang kelima adalah sistem berperang. Di dalam berperang kita harus menumpas musuh kita sampai habis. Sampai habis. Jangan kotong kastinggal. Seperti tadi itu kotong keinginan. Kalau kotong sudah punya, kita harus tumpaskan semua. Jangan kastinggal sedikit-sedikit dia mulai datang menguasai kita. Tetapi kita harus tumpaskan semua. Seperti yang kita baca yaitu di dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 itu di situ katakan Saul ditolak sebagai raja. Ya. Kenapa dia ditolak sebagai raja? Mungkin kita pulang bisa baca. Mulai dari ayat pertama sampai terakhir itu bagaimana Saul ditolak sebagai raja. Di sini di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa tetapi Saul dan kita baca ayat 3. Dikatakan bahwa jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepada mereka. Kepadanya bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba,
unta maupun keledai. Firman Tuhan suruh harus tumpaskan semua. Tetapi ayat yang ke-9 di sini katakan bahwa tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula domba-domba dari segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk itulah yang mereka tumpaskan. Ya, jadi dong masih pilih-pilih. Tuhan suruh kau tumpaskan semua, dong masih lihat di mana yang baik, dong masih tinggal. Tetapi firman Tuhan katakan harus tumpaskan. Amalek itu diumpamakan sebagai keinginan daging, keinginan kita. Ya. Jadi mari kita harus tumpaskan setiap keinginan yang masih menguasai ketemu kehidupan, supaya kita harus buang itu setiap keinginan. Karena kalau itu keinginan sudah mulai dibuai oleh dosa, pokoknya kalau dosa sumatan, dia akan melahirkan mau. Nah, jadi kita harus tumpaskan. Istilah kotong harus, kalau kotong sudah lahir baru, ya kotong harus lahir baru. Jangan kotong hanya sudah lahir baru, nah sudah tinggal yang lain. Pada waktu Nikodemus datang bertemu dengan Tuhan, dia mau lahir baru, dia harus tumpaskan semua. Nah, kotong sebagai orang yang percaya, kotong jangan tinggalkan. Kalau kotong mau ikut Tuhan, kotong harus tinggalkan semua dosa-dosa kita. Ya, memang kita ini adalah orang berdosa, betul. Tetapi apa yang Tuhan mau bilang, ketemu betul-betul kita mau melakukan. Ya. Makanya kita bilang, ini kita orang berdosa. Nah, memang kita harus berbuat dosa. Ya betul, kita ini adalah orang berdosa. Tetapi mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Buanglah segala keinginan daging dari dalam hidup kita, karena Allah tidak mau tinggal dengan orang-orang yang masih dikuasai kedagingan. Tuhan mau tinggal di kotong yang masih hidup dengan keinginan daging. Tapi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang keenam, terakhir katakan bahwa pahala bagi seorang laskar Kristus. Kalau kotong melakukan yang terbaik, pasti kita dapat pahala. Pahala artinya kita dapat upah. Amin. Kita akan dapat upah. Di dalam pertama Samuel 30 ayat 20 itu katakan bahwa pahala yang kita terima jauh lebih besar daripada penderitaan kita yang kita alami, dan kita akan memperoleh berkat yang sama. Oleh sebab itu kita harus tetap berdiri sebagai laskar Kristus yang setia dan selalu siap siaga. Amin. Bilang di kiri kananmu, selalu siap siaga. Ya, kita jadi prajurit Kristus harus siap siaga. Amin. Ya, supaya kita mendapat upah, kita mendapat pahala dari Tuhan. Ya. Di dalam hal ini kita tidak dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya oleh kuasa yang Allah tinggalkan di dalam kita. Seperti itu, bahwa kita punya, Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa urapan bagi kita. Jadi kita tidak boleh takut. Ya, jangan kita bilang, nanti kita melayani Tuhan, nanti karmana di kehidupan, karmana di anak-anak. Tetapi di saat kita melayani Tuhan, Tuhan itu selalu memberkati kita tepat pada waktu ini. Seperti tadi pujian firman Tuhan itu katakan, Tuhan itu sejauh dari doa kita. Ya, di saat kita berdoa, Tuhan selalu mendengarkan kita. Walaupun kotong soleh ungkapkan dan kotong kata-kata, Tuhan sudah. Yang penting kotong benar-benar mau melayani Tuhan. Dengan bahasa air mata pun Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Kotong boleh pikir juga Tuhan sudah tahu, dia pasti butuh sesuatu. Karena kita cinta Tuhan, kita sebagai laskar Kristus, kita mau tinggalkan semua yang Tuhan bilang, pasti kita menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, kita harus menjadi penerobos, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh bagi orang supaya orang bisa belajar daripada kita. Pertama Korintus 15 ayat 58 katakan bahwa kita harus berdiri teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan hitung semuanya. Amin. Hari ini kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan hitung semua. Mungkin anak-anak yang pimpin pujian, main musik, bahkan kotong yang mendengarkan duduk sudah berjam-jam di sini, Tuhan dengarkan kita punya doa. Ya, seperti jerih payah dengan Tuhan itu sudah sia-sia. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan kita.
Seorang prajurit yang baik bersedia ikut menderita bersama Kristus atau dia sebagai komandan. Ya, kita harus bersedia, siap menderita. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Amin. Ya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya, itu yang harus hati-hati. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Mungkin itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.